Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pelayan firman dan seluruh pelayan liturgi menyampaikan selamat bersekutu di pagi ini. Di hari Minggu Trinitas, kiranya pujian, doa, dan perenungan firman akan menyegarkan hati dan pikiran kita untuk berkarya baginya dalam kehidupan di minggu kerja yang baru. Sekarang, mari persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 pada ayatnya yang kedua yang demikian bunyinya. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Puji Allah.
geram. Haleluya, haleluya. Bunga dan buah kau beri, puspa semarak berseri. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri hadirat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Rahmani, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kami datang menghampiri takhta suci-Mu dengan bersyukur karena begitu besar kasih-Mu bagi kami, menjaga dan memelihara kami di sepanjang minggu yang telah lalu. Engkau memberi kami kesempatan menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Saat ini kami pun mengakui akan kelemahan kami karena ketidakmampuan kami untuk hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Kami mengakui banyak salah yang kami perbuat di hadapan-Mu. Apalagi saat kami menjalankan tugas sebagai partner-Mu mengelola bumi dengan segala isinya. Kami akui karena keserakaan dan keegoisan kami merusak tatanan ciptaan dengan segala tindak eksploitasi kami terhadap alam yang Engkau ciptakan dan letakkan di bawah tanggung jawab kami untuk mengelolanya. Ampuni kami ya Bapa, dan tolonglah kami agar kiranya kami dapat melaksanakan tugas kami di minggu kerja yang baru dengan baik, dan kiranya semua yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus kami memanjatkan permohonan kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan sabda Gunadharma, terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah di Minggu Trinitas ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Maha Kudus, Sang Pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur karena siapakah kami, sehingga Engkau menjaga, memelihara kehidupan kami sampai dengan saat ini.
Pagi ini Tuhan bersama kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh memaknai kembali melalui firman-Mu akan tanggung jawab kami terhadap alam ini. Sehingga ketika kami hadir di tengah-tengah hidup keseharian kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Dan Bapa Maha Baik, berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, baik umat-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang bicara. Sehingga sungguh apa yang terucap adalah sungguh hal yang mau Engkau sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Mei, perenungan kita itu ada dalam satu tema besar, yaitu manusia yang merespon karya Allah. Dibuka dengan minggu pertama, kita dihantar dengan tema manusia yang rentan atau rapuh terhadap kesalahan. Itu dikisahkan melalui pengalaman keluarga Hosea dan pemberitaan Hosea. Kemudian pada minggu kedua kita diantar untuk melihat tentang manusia yang dipulihkan oleh Tuhan. Jadi pada minggu pertama kita lihat bagaimana manusia rapuh, rentan untuk melakukan kesalahan. Maka di minggu kedua kita diperlihatkan bahwa ada konsekuensi penghukuman yang Tuhan beri. Tetapi karena kasih-Nya pun ketika manusia mau untuk bertobat, maka mereka akan dipulihkan. Nah, kemudian memasuki akan minggu ketiga, saudara dan saya diajak untuk merenungkan tentang manusia yang bertanggung jawab kepada dirinya. Di situ kita belajar tentang bagaimana menjadi manusia yang dipulihkan Allah, yang diampuni Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat hari demi hari. Lalu minggu lalu
kita sampai kepada tema manusia yang bertanggung jawab pada sesama yang dibuka dengan kisah Pentakosta. Kisah di hari Pentakosta, di mana manusia yang dipulihkan oleh Roh Kudus, yang kemudian diubah oleh Roh Kudus, para murid menjadi saksi Kristus yang memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Start minggu ini, saudara dan saya akan diajak untuk merenungkan bagaimana manusia yang merespon karya Allah itu melaksanakan tanggung jawabnya kepada alam semesta. Dan membuka akan renungan kita di minggu ini, maka kita diajak untuk melihat kepada kisah Paskah air bah. Ya. Kalau kita lihat ibu bapak saudara, maka sebenarnya kitab Kejadian itu mau memperlihatkan tentang bagaimana perjanjian Allah dengan umatnya sejak semula. Di mana Allah menjadikan manusia sebagai partnernya untuk mengelola bumi dengan segala isinya. Adam menjadi manusia pertama yang disimbolkan untuk menjadi rekan kerja Allah. Tapi ternyata Adam dengan keturunannya gagal untuk menjadi rekan kerja Allah yang setia. Kejahatan manusia begitu luar biasa dan menimbulkan sakit hati Tuhan sehingga Tuhan mendatangkan air bah. Dan dari sini kita berjumpa dengan tokoh Nuh. Seorang yang kendati pun dia adalah orang benar, dicatat dalam Alkitab sebagai orang benar. Mari perhatikan Bapak Ibu dalam Kejadian, Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 pada ayatnya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Allah mau memulai akan tatanan baru, kehidupan baru di mana manusia itu berpegang pada perjanjian dengan Allah dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan Allah memilih Nuh. Allah memilih Nuh bukan karena Nuh benar, bukan karena catatannya Nuh tidak bercela, tapi karena kasih karunia Allah. Jadi ibu bapak saudara, catatan pertama buat kita menggarisbawahi perenungan kita. Saudara dan saya dipilih Allah untuk menjadi rekan kerja Allah dalam mengelola kehidupan dunia ini dengan segala isinya. Bertanggung jawab kepada alam semesta ini, itu bukan karena saudara dan saya itu hebat, baik, tidak bercela, tapi karena kasih karunia Allah. Itu poin yang pertama yang perlu kita pahami. Kemudian ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, ketika air bah kemudian berlalu, dan kemudian karena Allah melihat bagaimana Nuh dalam perjalanan itu, dalam perjalanan selama sekian bulan dengan air bah itu, kemudian juga ketika air bah surut, apa yang Nuh lakukan? Dia memuji Allah, dia mendirikan mezbah bagi Allah dalam Kejadian pasal 8 ayat 20. Dan ketika Allah mencium bau persembahan dari Nuh itu, maka lihat ayat yang ke-21 dari pasal 8 sebelum bacaan kita. Dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi ibu bapak saudara, bacaan kita merupakan satu awal
dari babakan baru, drama kehidupan baru, satu tatanan penciptaan yang dibuat Allah agar supaya manusia boleh hidup benar dan taat kepada Dia. Dan tatanan itu diawali dengan sebuah janji Allah bahwa Dia tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Nah, setelah itu mari kita masuk dalam perikop kita pagi ini. Pada ayat pertama dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kembali Ibu Bapak Saudara, perintah yang pernah Allah sampaikan kepada Adam ya pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ada satu perintah yang Allah berikan kepada manusia bahwa mereka akan menjadi partner Allah. Dan sebelum itu dikatakan oleh Allah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ya. Artinya Tuhan mau agar Nuh membangun satu kehidupan baru. Supaya Nuh akan menjalani satu kehidupan baru yang sejahtera di tempat yang baru itu. Ya, mereka akan meninggalkan pengalaman yang lama dan kemudian mereka akan menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ayat 2 dibilang begini, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ya. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya Allah menjamin agar Nuh dapat menjalani kembali kehidupannya, memulai kembali kehidupan berkeluarga di tanah yang baru. Tapi juga ada sebuah janji yang Allah berikan bahwa apa? Segala binatang baik di darat maupun di laut, maupun tumbuh-tumbuhan, semua ada di bawah kuasa dari Nuh. Di sini kita lihat ya, ada pemberian tugas, mandat, ya, kewenangan bahwa manusia menjadi rekan kerja Allah dalam mengelola bumi dan isinya. Lalu pada ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingat dalam Kejadian 1 ya, ketika Allah mengatakan untuk makanan untuk manusia, itu tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Tetapi di sini ditambahkan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan. Ya. Jadi artinya ada tugas Allah berikan, tapi juga ada janji pemeliharaan, kecukupan yang Allah beri bagi manusia. Nah, belajar dari sini Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, perenungan firman Tuhan kita mau menghantar kita kepada beberapa pemikiran untuk kita renungkan dan refleksikan dalam hidup kita 1 minggu ke depan. Yang pertama Ibu Bapak Saudara, saudara dan saya ditempatkan Allah dalam kehidupan kita hari demi hari dengan satu tujuan atau dengan punya tujuan agar saudara dan saya menjadi partner Allah yang bertanggung jawab bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi sesama dan ciptaan. Bagaimana cara kita melakukannya? Anak-anak penabur, salah satu tugas entrepreneurnya, penabur Tirta Marta Cinere, Noel itu dia punya satu tugas kemarin waktu entrepreneur semester pertama atau semester ganjil, itu adalah membuat satu karya merawat entahkah itu hewankah, ya binatang peliharankah atau tumbuhan, gitu ya.
mau mengajak kepada anak-anak ini bahwa bagaimana mereka bisa memperhatikan akan alam. Ya, entahkah itu tumbuhan, entahkah itu hewan, sebagai bagian dari rasa syukur sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan mau melihat bahwa hewan, tumbuhan juga adalah ciptaan Tuhan yang harus dikasihi, yang harus dipelihara. Saudara dan saya melalui perenungan ini diajar oleh firman Tuhan bahwa kehidupan saudara dan saya ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, yaitu juga memperhatikan, mengolah, mengelola, ya, mengeksplorasi untuk meningkatkan kehidupan bukan hanya manusia tetapi juga menjaga akan kelestarian alam. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, Ibu Bapak Saudara. Memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Saya lihat ibu-ibu sekarang, ya, rumah-rumah tangga banyak yang memelihara tanaman-tanaman. Banyak sekali masa pandemi ini kayak setiap rumah jadi hijau, jadi berbunga gitu ya. Orang punya lebih banyak waktu. Ya, ada satu rumah keluarga tuh, rumah Pak Petra tuh, banyak sekali tuh bunga yang wangi-wanginya tuh. Sedap malam ke apa barang tuh namanya tuh. Iya Kak. Pokoknya cantik-cantik tuh lah yang gantung-gantung. Ya kan? Apalagi rumahnya Tante Koni. Banyak tuh yang perlu diangkut itu kayaknya. Ke A71 gitu ya. Nanti tenang, lihat. Rumahnya Olan udah duluan. Udah banyak yang diangkut. Nah, itu salah satu. Jadi kita lihat di situ Bapak bukan hanya soal kesenangan. Tapi juga bahwa kita menyadari bahwa tanggung jawab saudara dan saya juga adalah memelihara alam yang ada di sekitar kita. Ya, itu tanggung jawab kita. Sebagai bagian dari tugas kita sebagai rekan kerja Allah. Poin pertama. Kedua, kita belajar Ibu Bapak melalui perenungan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Artinya apa? Bahwa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita juga disertai dengan kekuatan yang dari Allah. Kuasa yang dari Allah untuk melaksanakan tugas yang Allah percayakan kepada kita. Yang ketiga atau yang terakhir Ibu Bapak Saudara, ketika Allah menempatkan kita dalam kehidupan kita, Allah juga memelihara hidup kita. Allah memberikan kepada kita ya hal-hal atau sandang pangan yang bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang bisa kita olah. Ya, makanan yang dapat kita makan, Allah mencukupkan. Artinya Allah memeliharakan kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, memasuki minggu kerja yang baru. Mari kita lakukan setiap tugas tanggung jawab kita dengan penuh sukacita. Dan mari percayalah bahwa ketika kita setia melakukan tanggung jawab kita, pemeliharaan Allah selalu nyata untuk kita. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, merespon perenungan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan Gita Bakti 203A. Bait 1 dan 2, bait pertama diawali oleh pemandu lagu. Ku
kasih Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Bila masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Awal tahun 2021 ini Tuhan dibuka dengan beragam peristiwa bencana. Bahkan sampai dengan beberapa bulan yang lalu. Ini menjadi sebuah pertanda buat kami Tuhan bahwa alam telah jenuh. Alam telah jengah dengan segala keserakahan, keegoisan, dan tindak eksploitasi yang dilakukan oleh manusia. Pada saat ini Tuhan, kami belajar, kembali diingatkan peran tanggung jawab kami sebagai rekan kerja Allah, mengelola bumi dengan segala isinya. Bukan untuk mengeksploitasi, bukan untuk mengeruk habis-habisan tanpa melakukan proses pemeliharaan terhadap alam. Tapi mengeksplorasinya, mengembangkannya, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan bukan hanya kami, tetapi juga alam semesta yang Tuhan ciptakan ini. Ampuni kami Tuhan dengan keegoisan kami. Dan biarlah firman-Mu dan juga refleksi atas beragam peristiwa bencana yang kami alami dalam hidup berbangsa bernegara kami akan membuat kami dalam langkah-langkah hidup ke depan menjadi semakin bijak dalam kehidupan kami. Bapa Maha Baik, kami akan melakukan kerja karya di minggu yang baru. Beri hikmat-Mu sehingga kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Saat ini juga Bapa, kami mau berdoa, menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, mereka yang di dalam kelemahan tubuh, yang sakit berkepanjangan. Berkenanlah Tuhan melawat mereka semua. Kekuatan keteguhan iman bagi ibu bapa kekasih kami yang bergumul dengan sakit berkepanjangan. Ataupun mereka yang sudah dalam proses pemulihan. Biarlah mereka semua Tuhan kuatkan, Tuhan beri semangat agar baik ibu bapa kekasih kami yang sakit maupun anggota keluarga mereka diberikan kekuatan dan keteguhan iman oleh-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Berkenanlah Bapa untuk menolong mereka sehingga mereka boleh merasakan kekuatan Tuhan melalui pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa Bapa bagi kehidupan persekutuan kami. Upaya kami untuk terus membangun dan membina hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar kami, biarlah Tuhan berkati. Dan Kau beri hikmat bagi kami dalam kami melangkah
memasuki tahap-tahap lanjutan untuk kami boleh memperoleh izin prinsip. Tuhan berkati usaha penggalangan dana kami dalam beragam bentuk. Biarlah apa yang akan kami lakukan, kami kerjakan, semua itu berkenan kepada Tuhan. Berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk panitia, agar mereka dengan terus bersukacita, bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk proses pembangunan ini, Bapa. Berkati akan jemaatmu, berkati akan majelis jemaatmu, berkati akan panitia, tim kerja 9060, berkati dengan kesehatian. Satukan hati kami Tuhan, sehingga dalam proses ini kami betul-betul bergandengan tangan untuk boleh mengupayakan yang terbaik dalam upaya memperoleh izin prinsip untuk boleh beribadah di gedung yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami berdoa saat ini juga kami ingat akan bangsa negara kami. Ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan. Berikan hikmat-Mu, kekuatan kesehatanmu, sukacitamu bagi Presiden kami dengan seluruh jajarannya dan juga pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Mampukan mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah Tuhan, bangsa kami boleh melewati pandemi COVID-19 ini, boleh tercapai akan kekebalan komunitas, dan sungguh Tuhan, kami boleh mengatasi beragam persoalan terkait dengan pandemi ini. Ketika kami juga mau belajar untuk taat kepadamu ya Tuhan. Patuh kepada berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk kesejahteraan kami semua. Kami berdoa juga Bapa, menyerahkan akan berbagai upaya untuk memajukan perekonomian kami yang sempat resesi Tuhan karena pandemi ini. Biarlah Tuhan turut campur tangan, Tuhan tolong, sehingga pertumbuhan ekonomi kami boleh membaik, sehingga lebih banyak lagi Tuhan program-program yang dapat diupayakan untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena imbas secara ekonomi dari pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kehidupan kami seminggu ke depan kami pertaruhkan padamu dan kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Bapa, semua kami yang telah melayani dalam ibadah pada saat pagi hari ini, baik rekan-rekan diakan penatua, pemandu pujian, pemain musik, rekan-rekan tim multimedia, berkatilah semua jerilelah pelayanan ini Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, kiranya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, "Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maggie Claudia Leona Huai yang telah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. Ketiga, anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas, Ibu Konstans Liku Mahwa selaku pemandu lagu, Saudari Yoheni Hutagalung selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Sumah, dan Saudara Jimmy Simatupang selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini.
Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman, Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi, Saudara Timothy Tumanseri, media aplikasi Zoom Meeting. Kedua, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Edi Sundun, pelayan liturgi Penatua Henry Ririhena, media aplikasi Zoom Meeting. Ketiga, ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 Juni 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Ibu Imelda Tumanseri, media aplikasi Zoom Meeting. 4. Ibadah gabungan Pelkat PKLU Mupel GPIB Jabar 2. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa dalam rangka ibadah gabungan Pelkat PKLU Mupel GPIB Jabar 2 secara online, di mana Jemaat Pancoran Rahmat Depok menjadi pelaksana kegiatan ibadah tersebut, maka kami mengundang seluruh anggota Pelkat PKLU untuk hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dalam ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Berkenaan dengan pelaksanaan ibadah ini, maka link Zoom Meeting dan password akan diberitahukan kemudian melalui WhatsApp Group. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bidang Inforkom Litbang. Yang pertama, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun dari tanggal 30 Mei sampai 5 Juni 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Yang kedua, lokakarya peraturan pelaksana Majelis Jemaat. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa akan dilaksanakan lokakarya peraturan pelaksana Majelis Jemaat. Lokakarya ini merupakan langkah awal dalam proses perumusan peraturan pelaksana Majelis Jemaat atau PPMJ Jemaat GPIB Pancoran Rahmat yang akan menjadi pedoman aturan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di jemaat. Adapun lokakarya ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Tempat Gedung Serbaguna Jemaat Pancoran Rahmat, Jalan Daya Guna 1, nomor 55, Mampang. Peserta seluruh anggota Majelis Jemaat, seluruh pengurus Pelkat, dan anggota komisi. Mohon dukungan doa agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah di dalam kehidupan kita dan mari lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Allah beserta
kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.